Setelah kemarin membahas Ivar Jenner yang bermain apik bersama FC Utrecht, hal yang sama juga ditunjukkan oleh Rafael Struijk saat dirinya bermain untuk timnya yakni ADO Den Haag. Di mana yang terbaru, Rafael bermain cukup bagus dalam sebuah laga uji coba. Sebuah performa yang membuat Rafael berpeluang untuk menjadi bagian dari skuad utama Den Haag musim depan. Soal ini diakui sendiri oleh pelatih Den Haag yakni Darije Kalezic. Menurut pelatih asal Swiss tersebut, Rafael adalah pemain yang menunjukkan perkembangan cukup pesat. Dan untuk itu, inilah aksi terbaru dari Rafael Struijk yang membuatnya mendapatkan apresiasi dari sang pelatih. Ya, pada tahun ini Rafael Struijk adalah pemain yang selalu diandalkan oleh Shin Tae-yong di lini depan timnas Indonesia. Contohnya di ajang Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Meski saat itu gagal mencetak gol, tapi paling tidak Rafael mampu memberikan warna di lini depan tim Garuda. Gaya bermain Rafael juga sangat disukai oleh STY, di mana meski berperan sebagai striker, Rafael tetap mau turun ke bawah dan mencari bola. Pergerakannya pun ada di mana-mana, sehingga hal itu menyulitkan bagi lini pertahanan lawan. Berkat bantuan Rafael itulah, Indonesia akhirnya lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Sebuah prestasi yang sekaligus menjadi sejarah bagi tim Garuda di ajang bergengsi tersebut. Selang beberapa bulan kemudian, Rafael berhasil membuktikan kelasnya sebagai penyerang timnas. Kali ini terjadi di ajang Piala Asia U23. Kala itu dirinya menjadi aktor penting di balik tersingkirnya timnas Korea. Ya, dalam laga melawan Korea, Rafael Struijk mampu mencetak 2 gol. Gol yang saat itu membuat Indonesia akhirnya menyingkirkan Korea lewat drama adu penalti. Lagi-lagi sejarah diciptakan oleh tim Garuda. Puncak dari kerja keras Rafael akhirnya kembali terjadi di timnas senior, di mana dirinya berhasil membantu Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Momen itu terjadi setelah Indonesia mampu mengalahkan Filipina di pertandingan terakhir. Dan setelah membantu Indonesia lolos, Rafael langsung kembali ke klubnya ADO Den Haag untuk ikut menjalani persiapan menyambut musim baru. Berhasil menembus tim utama sejak jadi pahlawan Indonesia. Setelah membantu Indonesia meraih beberapa prestasi, Rafael akhirnya mendapatkan berkah dari timnya. Berkah yang dimaksud adalah saat dirinya masuk ke skuad utama ADO Den Haag untuk menjalani beberapa laga uji coba. Tentu sebuah usaha yang akhirnya membuahkan hasil, karena sebelumnya Rafael lebih sering bermain di skuad U21 ADO Den Haag. Tapi pada musim ini, dirinya mendapatkan kesempatan untuk bermain bersama skuad utama. Bermain cukup baik versus Zulte Waregem. Terbaru, Rafael mendapatkan kepercayaan dari pelatihnya dalam pertandingan melawan Zulte Waregem. Di laga tersebut, Rafael bermain sebagai penyerang lubang dan berada di belakang penyerang utama yakni Alex Schalk. Seperti halnya di timnas Indonesia, Rafael langsung menunjukkan kebolehannya di lapangan. Meski beberapa kali melakukan kesalahan, tapi Rafael tetap berusaha menunjukkan yang terbaik. Hingga puncaknya, ada beberapa peluang tercipta dari kaki pemain berusia 21 tahun tersebut. Di laga itu sendiri, Rafael bermain selama 75 menit. Sebelum akhirnya di babak kedua, dirinya diganti oleh pemain lain.
Meski masih ada PR, namun Rafael sudah menunjukkan perkembangan. Untuk saat ini tentunya masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Rafael, terutama soal ketenangannya dalam membawa bola. Selain itu, Rafael juga harus berani berduel dengan pemain lawan, karena itu adalah kunci untuk menjadi penyerang hebat. Namun meski begitu, untuk saat ini Rafael sudah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Hal ini diakui sendiri oleh Darye Kalezic selaku pelatih dari ADO Den Haag. Dia masih sangat muda dan bisa berkembang lebih baik ke depannya. Saat ini dia sudah menunjukkan kerja kerasnya. Saya yakin jika semua pemain memiliki kemampuan dan bekerja keras, para pelatih akan dengan mudah memberikan mereka kesempatan, kata Darye Kalezic pada media. Lebih lanjut, dalam laga itu sendiri, ADO Den Haag harus mengakui keunggulan dari Zulte Waregem dengan skor 1-0. Dan selanjutnya, mereka akan kembali bermain melawan KYMS Kidense yang merupakan mantan tim dari Marcelino Ferdinand. Laga itu sendiri akan berlangsung pada hari Sabtu mendatang dan bisa menjadi laga yang harus kembali dimanfaatkan oleh Rafael jika diberi kesempatan bermain oleh Darye Kalezic. Jadi itulah aksi terbaru dari Rafael Strijk dalam pertandingan pramusim bersama timnya ADO Den Haag. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.